Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan sahabat pendidik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik semuanya. Semoga di dalam menghadapi tahun ajaran baru ya 2023-2024, Bapak, Ibu, guru, serta sahabat pendidik semuanya telah menyiapkan diri dan siap untuk menjalankan tugasnya ya, terutama yang akan implementasi kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2023-2024 ini. Tentunya untuk tahap yang pertama sudah ya di tahun 2022-2023 yaitu kelas 1 dan 4, fase A dan fase B. Nah, pada tahun ini tentunya sudah siap-siap ya untuk menjalankan IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka untuk kelas 2 dan 5. Baik, Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik semua, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi yang sangat penting sekali. Ini berlaku untuk semuanya ya. Dengan judul seluruh sekolah di Indonesia ya, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun yang sederajat MI, MTS, MA, MAK ya. Tentunya ini harus diperhatikan. Mari simak ya sampai selesai video ini. Silakan yang baru mendapatkan channel Prayitno Berbagi, silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya, tanda loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru. Dan share video ini kepada grup-grup WA guru maupun kepala sekolah ya. Baik, seluruh sekolah di Indonesia wajib tahu kabar terbaru dan sangat penting dari Kemendikbudristek. Simak ya. Baik, inilah ya pengumuman resmi, informasi resmi dari Kemendikbudristek ya. Mari kita ikuti, simak videonya. Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Diterbitkan sejak 2022 ya, dicanangkan pertama kali 2022. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru ya, yang kini tengah disosialisasikan ke satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bakal menerapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kendati begitu, sifatnya tidak langsung mengikat penuh ya. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, saat resmi menjadi kurikulum nasional, bukan berarti semua sekolah langsung mengubah kurikulumnya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan satuan pendidikan yang sebelum sepenuhnya menerapkan kurikulum Merdeka. Pejabat yang akrab disapa dengan sebutan Pak Nino ya, tersebut menerangkan pendekatan secara bertahap telah diterapkan sejak awal Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat. Langkah awal waktu itu adalah mengevaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu kaku. Kemudian pada tahun 2020 Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum baru yang sampai
ya yang sempat dinamai kurikulumnya ya yang baru itu adalah kurikulum prototype. Berlanjut ke 2021, kurikulum prototype diuji coba ke 3.000-an ya. Ke 3.000-an sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan atau PK, SMK PK ya. Karena dinilai membawa perubahan positif, tahun 2022 penerapan kurikulum Merdeka dibuka untuk umum. Nino mengaku sempat tak kaget lantaran 140.000 satuan pendidikan langsung mendaftar untuk ikut melakukan transformasi pembelajaran. Tahun ini kita tidak akan mewajibkan juga. Tahun 2023 masih voluntary ya ungkapnya. Karena diimplementasikan bertahap, maka kurikulum Merdeka tak ada kegaduhan yang terjadi di akar rumput. Meski ada sedikit keriuhan ya di tingkat politik. Selain itu, pergantian ini tak menyebabkan trauma seperti sebelum-sebelumnya. Waktu itu pergantian kurikulum dilakukan sangat cepat. Tiba-tiba langsung jadi kurikulum nasional. Itu heboh sekali ya saat itu. Kita belajar dari situ ya waktu penerapan dari kurikulum KBK ya menjadi kurikulum 2013 itu sangat cepat dan sempat ya kaget ya. Kita belajar dari situ sambungnya ya, dari Pak Nino ini. Disinggung soal jaminan kurikulum tak berubah lagi mengikuti slogan ganti menteri ganti kebijakan. Nino menegaskan kebermanfaatan dari kurikulum Merdeka akan jadi jaminan. Dengan manfaat positif yang dirasakan saat ini, maka kecil kemungkinan kurikulum diubah kembali. Kita mengupayakan keberlangsungan melalui regulasi yang ditata dengan baik. Tapi yang lebih penting, memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh murid-murid di seluruh Indonesia, paparnya. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kemendikbudristek, Anindito Adiutomo, menyampaikan hal tersebut dalam puncak acara Festival Kurikulum Merdeka 2023. Tahun depan, insya Allah kita menetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Terangnya Selasa 27 Juni 2023 ya, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kemendikbudristek RI ya. Menurutnya, proses implementasi kurikulum Merdeka berjalan secara bertahap. Mulai dari masa uji coba di 3.000 sekolah seluruh Indonesia termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T ya pada tahun 2020 lalu. Uji coba tersebut turut dilakukan di sekolah yang mungkin bukan dipandang layak untuk melakukan uji coba. Namun, pihaknya memang berusaha mencari keragaman guna mengecek dan evaluasi apakah kurikulum Merdeka tersebut mampu diterapkan di semua kondisi. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka pada setiap satuan pendidikan. Tercatat, sebanyak 140.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara sukarela. Sedangkan pada tahun ini, Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran yang menarik 160.000 satuan pendidikan. Dengan demikian, Nino menyebut kini sudah ada 320.000 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka. Di samping itu,
Nino mengingatkan kepada satuan pendidikan untuk memaknai perubahan kurikulum ini sebagai awal perubahan. Menurutnya, perubahan kurikulum merupakan awal dari peningkatan kualitas pembelajaran. Ia pun mewanti-wanti agar jangan sampai perubahan kurikulum berhenti pada formalitas, yakni hanya berubah status administrasi di Dapodik, ganti dokumen atau ganti istilah saja. Ini tidak diharapkan ya. Jadi perubahan kurikulum itu adalah awal dari perubahan kualitas pembelajaran ya, meningkat. Perubahan ini kata beliau ya, harus dimaknai sebagai momentum ajakan untuk belajar menjadi guru, kepala sekolah dan kepala satuan pendidikan yang lebih reflektif dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga beliau ya menekankan bahwa guru adalah yang paling mengerti metode belajar efektif bagi siswa. Sementara Kemendikbudristek akan membantu dalam ranah kebijakan dengan menciptakan ekosistem regulasi yang mendorong terjadinya transformasi. Nah, demikian ya Bapak Ibu guru, sahabat pendidik. Tentunya informasi ini ya adalah untuk seluruh sekolah di Indonesia ya, yang wajib tahu bahwa di tahun 2024 nanti kurikulum Merdeka ini sudah dicanangkan ya menjadi kurikulum nasional, dan itu berarti kurikulum yang harus dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ya telah mencoba untuk bertahap ya memberikan kesempatan sekolah-sekolah untuk bisa menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, sehingga nantinya akan terbiasa dan akan terasa perubahannya, sehingga diharapkan nanti semua satuan pendidikan di Indonesia akan menerapkan kurikulum Merdeka ini. Tentu saja untuk kurikulum darurat dan untuk kurikulum 2013 masih tetap dilaksanakan, hanya nanti setiap tahun bertahap ya. Untuk tahun 2022, 2023 kelas 1 dan 4. Untuk tahun 2023, 2024 kelas 2 dan 5. Dan untuk tahun 2024, 2025 untuk kelas 3 dan kelas 6. Dan semuanya tentunya harus mempersiapkan diri melalui plafon Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar maupun PMM ya. Bapak Ibu guru, sahabat pendidik dituntut untuk belajar mandiri, belajar ya, terus belajar untuk mempersiapkan program-programnya serta rencana pembelajaran, evaluasi, asesmen ya, dan prosedur atau teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi ya, agar Bapak Ibu sahabat pendidik semuanya bisa menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan baik, efektif, efisien dan optimal, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semua ya, agar bisa mengatasi ketertinggalan pembelajaran dan untuk mengejar kemajuan serta kualitas pendidikan di Indonesia akan segera tercapai dan mencapai ya. Baik Bapak Ibu, demikian ya informasi atau kabar ya yang sangat penting dari Kemendikbudristek, sehingga Bapak Ibu sahabat pendidik bisa menyiapkan diri ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat ya untuk implementasi kurikulum Merdeka.
di tahun ajaran baru ya, tahun 2023-2024 ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya, dan ikuti terus channel Praetno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, serta aktifkan notifikasinya, maka Bapak Ibu sahabat pendidik ya bisa mendapatkan informasi video-video terbaru. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik, dan selamat bekerja, selamat IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, serta semoga sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.